Halo semuanya, kenalin aku Uliatul Zahro dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku akan membahas soal ekonomi Cina yang lagi ramai. Jadi di kuartal ketiga pada tahun 2025, ekonomi mereka cuma tumbuh sekitar 4,8%. Itu angka terendah dalam setahun terakhir. Tapi serunya ekspor mereka malah naik tajam dan menjadi penyelamat utama ekonomi Cina di tengah kondisi yang agak berat sekarang. Nah, di sini aku akan membahas kenapa sih ekonomi Cina bisa melambat, apa penyebabnya, terus gimana dampaknya buat mereka dan di dunia. Jadi, produk domestik bruto Cina pada kuartal ketiga tahun 2025 naik sekitar 4,8% dibanding tahun lalu. Angka ini sedikit lebih tinggi dari prediksi ekonom yang cuma 4,7%. Jadi, meski tumbuh, kecepatannya memang enggak sesuai harapan. Jadi, intinya perekonomian masih berkembang, tapi agak melambat dari biasanya. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih terjadi, jika kita lihat lebih dalam, ternyata ada beberapa sektor yang mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Salah satunya adalah sektor konsumsi dan investasi, yang sebenarnya menjadi motor penggerak utama perekonomian dalam negeri. Nah, kalau ngomongin konsumsi, penjualan retail di Cina cuma naik 3% aja. Itu pertumbuhan paling pelan sejak November tahun lalu. Artinya orang-orang lagi jangan terlalu banyak belanja. Investasinya juga ikut turun. Aset tetap atau modal yang ditanam di bisnis turun sekitar 0,5% selama 9 bulan awal 2025. Dalam investasi seperti ini turun sejak pandemi tahun 2020. Cukup bikin tanda tanya juga sih, kok bisa sih, kenapa jadi seperti itu? Tapi jangan kira semua sektor lagi lesu, produksi industri mereka masih kuat banget, naik 6,5% pada bulan September, jauh melebihi ekspektasi. Jadi ada kisah yang berbeda antara sektor ekspor dan industri produk yang lancar jaya sama sektor domestik yang agak lesu seperti penjualan dari investasi. Maka dari itu, berkat ekspor manufaktur yang deras banget, ekonomi Cina masih tetap kuat. Bahkan pasar saham mereka kena sentimen positif setelah data ini keluar. Alasannya katanya sih ada sinyal meredakan ketegangan dagang dari Presiden Amerika Serikat. Tapi masalah lain juga seperti deflasi sudah berlangsung 10 kuartal berturut-turut. Harga barang dan jasa makin turun bikin perusahaan agak susah dapat keuntungannya. Nah, yang membuat pusing itu konsumsi dan investasi yang lemah membuat perekonomian Tiongkok jadi rentan. Sektor properti jadi korban utama, infrastruktur bisnis dan manufaktur juga kayak jalan di tempat. Misalnya investasi infrastruktur cuma naik tipis 1,1%. Padahal sebelumnya lebih menggembirakan. Sektor manufaktur yang awal tahun bisa hampir tumbuh 10%, sekarang cuma 4%. Nah, jangan salah, pemerintah Cina juga tidak cuma diem aja. Mereka serius mau mengambil tindakan. Mereka berjanji akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih aktif dan fokus untuk menstabilkan lapangan kerja bisnis dan kondisi ekonomi secara umum. Tujuannya yaitu biar pertumbuhan ekonomi tidak hanya kencang di angka tapi juga berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga penting karena di elit Partai Komunis lagi berkumpul buat menuju arah pembangunan 5 tahun ke depan. Jadi semua mata tertuju pada keputusan dari banyak hal penting ini. Nah, perlu diketahui juga, data kuartal ini keluar pas untuk pemimpin Partai Komunis Cina lagi ngadain pleno penting buat nentuin kebijakan 5 tahun ke depan. Jadi, kondisi ekonomi ini akan menjadi bahan utama buat mereka mikirin langkah-langkah strategi berikutnya atau langkah-langkah strategi kedepannya. Selain itu, tugas berat karena Tiongkok harus menghadapi ketegangan dagang yang belum reda sama Amerika Serikat yang masih terus memberikan tarif impor tinggi ke produk Tiongkok. Meskipun begitu, pemerintah Tiongkok selalu optimis perekonomian mereka masih bisa mencapai target pertumbuhan sekitar 5% tahun ini, berkat ekspor yang masih kuat dan kebijakan yang terus didorong.
Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.